wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga puasanya lancar, tetap semangat, dan semoga pahala kita diterima ya. Pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima, ibadah kita diterima, sholat tarawih kita ya, dan segala amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, senang sekali perjumpaan kali ini Bismillah menjumpai teman-teman di acara Kultum Ramadan. Untuk pembahasan tema kita kali ini Wonderful Al-Quran ya, yaitu keistimewaan yang Allah turunkan dari Al-Quran ya. Kita akan membahas dengan judul Al-Quran, apa pengertian Al-Quran dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, mari kita mulai pembahasan kita dengan judul pengertian Al-Quran dan apa saja sih fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya teman-teman, kita langsung ke apa pengertian Al-Quran. Kita sering menyebutkan Al-Quran ya, tapi kita harus tahu dulu nih Al-Quran itu pengertiannya apa ya. Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah itu ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi setiap nabi memiliki mukjizatnya masing-masing teman-teman ya. Pasti teman-teman sudah tahu. Nah, sebagaimana Al-Quran ini Allah turunkan melalui malaikat Jibril untuk keistimewaan Nabi Muhammad ya. Al-Quran adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Baik, sekarang kita akan bahas dan kita sudah tahu ya fungsi pengertian Al-Quran. Selanjutnya kita akan bahas ke fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Nah, teman-teman pernah membayangkan teman-teman ada di sebuah hutan dan kemudian teman-teman tidak memiliki peta, maka apa yang akan kalian lakukan? Nah, kita akan mudah tersesat di dalam hutan. Begitu pula jika Al-Quran tidak dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita pun akan tersesat ya, dan kita tidak mengetahui arah tujuan kita hidup. Nah, untuk itu kita akan membahas fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Al-Quran adalah sebagai Al-Huda. Apa itu Al-Huda? Al-Huda artinya petunjuk ya. Dalam Al-Quran diberikan petunjuk bagi orang-orang untuk beriman dan bertakwa ya, agar menjadi manusia yang memiliki kehidupan yang beriman dan bertakwa. Jadi di Al-Quran kita akan diajarkan bagaimana cara untuk menjadi manusia yang beriman ya, untuk menjadi manusia yang bertakwa. Itu merupakan petunjuk yang Allah berikan langsung ada di dalam Al-Quran. Nah, contohnya seperti saat ini kita sedang berpuasa, itu merupakan cara Allah melatih manusia untuk lebih beriman dan melatih kita untuk bertakwa ya. Itu adalah fungsi Al-Huda, Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua adalah Al-Furqan, artinya pemisah ya. Al-Furqan itu artinya pemisah. Pemisah apa? Pemisah Al-Quran ini pemisah antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah ya. Sebagaimana Allah menjelaskan bahwa dalam Al-Quran itu yang benar akan tetap dikatakan benar, yang salah akan tetap dikatakan salah ya. Dan yang dapat kita pelajari dari Al-Quran yaitu sebagai pemisah, satu, Al-Quran menuntun manusia ke jalan yang lurus ya. Jadi ketika kita meneladani Al-Quran, menyelami isi Al-Quran, maka kita akan menjadi manusia yang lurus ke jalan yang benar ya. Dan yang kedua merupakan amalan yang paling baik. Jadi teman-teman, saat kita mempelajari Al-Quran, maka itu menjadi amalan yang paling baik. Mengajarkan satu ayat pun itu menjadi bernilai ibadah ya. Yang ketiga, Al-Quran akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Teman-teman bayangkan keadaan di hari kiamat ya, diceritakan dalam Al-Quran. Jika tidak ada penolong ya, maka kita akan tersesat ya. Nah, Al-Quran ini menjadi penolong kita di hari kiamat ya. Semoga dengan kita rajin bertilawah, bertadarus, mengkaji Al-Quran, maka Al-Quran
Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah Ashifa. Apa itu Ashifa? Al-Quran sebagai obat, ya, obat dari penyakit jasmani dan rohani. Jadi teman-teman, Al-Quran ini selain petunjuk juga agar kita menjadi obat bagi hati kita yang misalnya hati kita suka tidak tenang, resah, ya, dan misalnya hati kita menjadi mudah marah, mudah emosi. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi Ashifa, itu obat, ya. Bahkan dalam Al-Quran sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tentram, damai, ya. Oleh sebab itu Al-Quran sebagai Ashifa ini semoga dapat mengobati hati kita untuk selalu senantiasa mengingatnya, ya. Karena orang yang mengingat Allah senantiasa hatinya tenang, tidak mudah marah, tidak mudah gelisah, ya. Semoga kita termasuk orang-orang di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat adalah nasihat. Jadi di dalam Al-Quran ini banyak sekali terdapat nasihat. Nasihat itu pengajaran, ya teman-teman, ya, untuk kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Nasihat di dalam Al-Quran banyak sekali yang dapat kita pelajari dalam masa kita seperti sekarang ini, ya. Misalnya pada saat jadi pelajaran di dalam Al-Quran ini bisa menjadi nasihat bagi kita di zaman sekarang. Misalnya pada saat zaman dulu, ya, misalnya Allah mengutuk kaum Sodom, ya, yaitu orang yang menyukai sesama jenis. Nah, dengan kejadian pada saat zaman dahulu yang diceritakan oleh kaum Samud, ini menjadi pelajaran bagi kita saat ini bahwa misalnya mencintai sesama jenis itu tidak boleh, ya, Allah melaknat. Nah, seperti itulah contoh nasihatnya, ya. Yang kelima, menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat Islam. Jadi Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi kita dalam menyelesaikan masalah atau memberikan solusi. Misalnya di bulan Ramadan ini nih, aturan tentang zakat, puasa, ya, itu semuanya diatur dalam Al-Quran. Bagaimana menjelaskan tentang zakat, puasa, dan lain-lain, ya. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber solusi dari segala permasalahan yang ada. Ya, itu saja teman-teman penjelasan Miss Mega tentang pengertian dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang Miss Mega sampaikan teman-teman mudah untuk dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, Miss Mega tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.